Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sebelumnya ahlan wa sahlan kepada Ustaz Reza Ahmad Muzakir yang telah berkenan untuk hadir dan menjadi pemateri pada malam hari ini. Pertama-tama kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita semua masih dapat berkumpul pada kesempatan malam hari ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang memperjuangkan dan menyebarkan agama Islam sehingga kita semua dapat menikmati nikmatnya iman. Selanjutnya untuk memasuki acara selanjutnya langsung saja alangkah baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Imawan Yusuf. Kepada Imawan Yusuf kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyata ta'ifah minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul azim. Allahumma terima kasih kepada teman yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kita akan memasuki inti acara yaitu penyampaian materi. Sebelumnya saya di sini akan membacakan kurikulum kita dari pemateri. Nama lengkap Reza Ahmad Muzakir, tempat tanggal lahir Jakarta 28 Maret 1997, alamat Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat, pekerjaan mahasiswa, nomor WA plus 201 007 311588, email ahmedbenja3far@gmail.com. Riwayat pendidikan SD Negeri 2 Cikunten, MTS Muhammadiyah Al-Furqan, Madrasah Aliyah Negeri Cipasung, Mahad Ali Al-Sukhairi Purbalingga, Universitas Al-Azhar Kairo. Kemudian moto hidup, laut yang tenang tidak akan menghasilkan nahkoda yang handal. Kemudian pesan untuk para peserta, penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang dapat mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya. Baik, langsung saja ke inti materinya kepada Ustadz Reza.
kami persilakan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terhadap PKIMM Muhammad Abduh dan semua jajaran panitia yang telah mengadakan acara ini, karena bagi saya acara ini tuh sangat istimewa. Alasannya kenapa? Orang yang mengadakan acara ini adalah orang-orang pemuda, orang-orang yang konotasi masa muda itu adalah dengan kenakalan. Akan tetapi Allah kirimkan, Allah jadikan antum semua ini dan panitia berserta yang partisipasi sebagai wali min auliyaillah, wali dari walinya Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kenapa? Karena antum sudah mengorbankan waktu antum, sudah mengorbankan energi antum untuk mengadakan ini acara. Dan acaranya sangat positif sekali, yaitu tentang tadabbur Al-Qur'an. Semoga Allah menjadikan amal kegiatan antum ini di pahala mizani hasanatikum insyaallah taala. Alhamdulillah, Allah berfirman dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Alhamdulillah, di sore kali ini waktu Kairo, dan mungkin hanya saya yang masih puasa kayaknya. Wallahu alam. Dan waktu malam jam 9 di Indonesia, Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita masih bisa bertemukan dengan wajah-wajah baru insyaallah, dan akan berlanjut ke depannya untuk saling mengenal insyaallah. Selain nikmat sehat dan nikmat waktu luang, ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, saya yakin semua orang yang ada di sini terlahir dalam keadaan muslim. Dan itu nikmat yang sangat besar sekali. Karena mengapa? Ketika seseorang yang terlahir bukan dari rahim seorang muslimah, dan ketika dia menemukan Islam ketika sudah besar, maka mereka itu sangat giat sekali. Giat mencari kebenaran, giat beribadah, giat. Adapun setelah nikmat iman dan Islam, ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu apa? Nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat yang paling besar sekali. Dan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk kita, umatnya yang terakhir, Allah pun menurunkan nikmat yang besar setelah Nabi Muhammad adalah nikmat Al-Quran. Untuk nikmat Al-Quran, Allah berfirman dalam surat, Allah berfirman, faqad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Yang artinya, telah datang kepada kalian mau'izatun, nasihat, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi hati yang sakit, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan petunjuk dan juga rahmat untuk orang mukmin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah dengan adanya Al-Qur'an ini. Allah mengatakan falyafrahu. Maka ketika Allah menurunkan Al-Qur'an kepada kita, selayaknya bagi kita untuk bergembira. Bergembira dengan apa? Dan makna bergembira di sini bukan berarti makna bergembira yang biasa orang lakukan misalnya ketika ada ulang tahun atau apa. Tapi makna bergembira di sini adalah dengan mensyukurinya.
mensyukuri nikmat Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad. Cara mensyukuri Al-Quran ada bermacam-macam. Oke, yang pertama, sebelumnya saya minta perhatian dari para partisipan untuk fokus dan mencatat apa yang dikiranya penting. Karena insya Allah akan ada 2 hadiah bagi orang yang beruntung. Nanti insya Allah moderator yang memberikan pertanyaan atau memberikan wewenang untuk menjawab kepada siapa. Insya Allah akan ada 2 Quran Saku Madinah yang akan dibagikan secara gratis insya Allah. Jadi fokus dan mencatat apa yang dikiranya penting. Al-Quran, apa itu Al-Quran? Al-Quran, ulama memberikan pemaknaan dalam Al-Quran adalah huwa kalamullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-mu'jiz bilafzi al-muta'abbid bitilawati al-muftatihatu bisuratil Fatihah wal mukhtatimatu bisuratil Nas wal manqul alaina bitawatur. Al-Quran, ulama memberikan ta'rif atau memberikan arti untuk Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Satu, yang kedua, al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu yang diturunkan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril alaihi salam. Al-mu'jiz bilafzi, yang mana Al-Quran itu, Al-Quran pengertian ketiga, al-mu'jiz bilafzi, isinya itu adalah mu'jizat. Al-muta'abbid bitilawati, yang mana ketika kita membaca Al-Quran tersebut, kita akan mendapatkan pahala karena membacanya hanya sekedar membacanya aja kita dinilai ibadah. Al-Muqtatihatu bi suratil Fatihah, yang dibuka dengan surat Al-Fatihah dalam mushaf, wal mukhtatimatu bi suratin Nas, yang ditutup dengan surat An-Nas dalam mushaf, wal manqul alaina bitawatur, dan hadirnya Al-Qur'an di depan kita semua itu di manqul alaina bitawatur, dengan secara mutawatir, diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Nikmat Al-Quran sangat besar bagi kita semua. Dan Allah berfirman dalam kitabnya, surat Sad, wa anzal Allah berfirman dalam surat Sad, wa nazzalna ilaikal kitab mubarakun liyadabbaru hampir di setiap rumah kita mempunyai Al-Quran. Lantas, yadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang yang mempunyai akal bisa mengambil pelajaran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arti tadabbur itu apa sih? Tadabbara yatadabbaru tadabburan. Dalam kaidah bahasa Arab, tadabbara al-amra artinya adalah nazara fi awaqibi, melihat dengan seksama dan melihat dengan seksama apa yang akan terjadi selanjutnya. Contohnya Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Artinya, apakah mereka tidak berpikir lantas mengambil pelajaran dari ayat yang Allah berikan, ayat yang Allah turunkan kepada kalian? Jadi, makna Al-Quran, makna tadabburul Quran secara istilah adalah memahami dan mentafakuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah, agar kita bisa memahaminya, agar kita bisa menghafalnya dan mengamalkan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadabbur Al-Qur'an adalah kunci sukses untuk memahami Al-Qur'an. Imam Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan berpendapat bahwa seseorang
yang membaca Al-Quran tanpa mentadaburinya, hukumnya adalah makruh. Makruh. Seseorang yang membaca Al-Quran tanpa mentadaburinya, hukumnya adalah makruh. Kata Imam Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan. Alasannya apa? Alasannya beliau bersandar kepada dalil hadis Ibnu Amr yang hadis Ibnu Amr yang berbunyi la yafqahu man qara'a al-Qur'ana aqallu min salasin. Tidak akan menjadi seorang yang faqih siapa saja yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Dapat kita pahami bahwa dalam hadis ini seseorang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari dikhawatirkan bacaannya itu tidak sampai kepada hatinya. Bahkan Rasulullah SAW telah mensifati seseorang dan mencelanya dalam hadisnya seperti ini bunyinya. Yakhruju nasun min kibalil masyriq yaqra'una al-Qur'an la yujawiz taraqihim. Ada sekelompok manusia yang membaca Al-Qur'an tapi bacaannya itu tapi bacaannya itu sebatas mengalir di tenggorokannya saja. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan bahwa tidak ada yang paling bermanfaat bagi hati kita, bagi hati setiap umat muslim selain membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Karena ketika seseorang membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, dia akan mendapatkan amalan-amalan hati yang mana amalan hati itu sangat sulit untuk dilakukan. Seperti as-sabr, kesabaran, al-mahabbah, kecintaan terhadap Al-Quran, as-syauq, kerinduan. Seseorang yang telah atau yang menghabiskan waktunya, yang meluangkan waktu yang banyak untuk Al-Quran, ketika dia tidak melakukan itu, dia akan sangat merasakan rindu terhadap Al-Quran. As-syauq. Selanjutnya al-khauf, rasa takut. Ar-raja, at-tawakkul, rasa tawakal, dan sifat-sifat amalan hati lainnya yang akan didapatkan oleh membaca Al-Quran dengan tadabbur. Lantas Imam Ibnul Qayyim berkata pada akhir paragraf, "Falau 'aliman nasu ma fi qira'atil Qur'an bitadabbur lashtaghalu biha an kulli ma siwah." Beliau berkata, sekiranya apabila setiap manusia atau apabila seseorang mengetahui keutamaan membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka dia akan menyibukkan waktunya untuk itu selain membaca Al-Quran dengan tadabbur. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah nggak sih terbayang apa buah, atau pernah nggak terlintas dalam pikiran kita apa buah atau apa hasil dari tadabbur Al-Quran itu apa sih? Ulama menjelaskan bahwa seseorang yang mentadabburi Al-Quran, dia akan mendapatkan kurang lebih atau setidaknya 3 permasalahan. Yang pertama, husulu al-astabat an dinillah. Buah dari mentadabburi Al-Quran, para ulama menjelaskan bahwa husulus sabat an dinillahi ta'ala. Seseorang itu akan Allah mantapkan dengan agamanya sendiri, dengan agama Islam. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Rasulullah SAW, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Rasulullah SAW pernah bersabda, "Saya meninggalkan di antara kalian amrayni, 2 perkara. Apabila seseorang memegang teguh atau berpegang teguh terhadap 2 perkara ini, maka niscaya dia tidak akan tersesat selamanya." Apa 2 perkara tersebut? Al-Qur'anu was sunnah, atau Al-Qur'an, kitabullah was sunnatu nabiyyi. Al-Qur'an dan sunnah Nabi.
dapat kita pahami bahwa ketika seseorang berpegang teguh dengan Al-Quran, berarti kan tadi yang pertama apa buahnya? Husulus sabat an dinillah. Kita akan Allah mantapkan dengan agama ini sendiri. Ketika seseorang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, Allah akan mantapkan dia dengan agamanya, dengan Islam. Rasul bersabda dalam yang artinya, lan tadillu bihi ma'ahu. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Untuk poin yang kedua, buah dari mentadabburi Al-Quran adalah husulul yaqin ad-dafi' lil amal. Seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mentadabburi Al-Quran, Allah akan memberikan keyakinan yang kuat, iman yang kuat, yang mana keyakinan tersebut mendorong dirinya untuk beramal soleh. Contohnya, ada salah satu surat dalam Al-Quran, juz 29, namanya surat Al-Jin. Allah berfirman dalam ayat 1, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ada sekelompok dari jin yang mendengar bacaan dari Rasulullah SAW, faqalu, dan mereka berkata, inna sami'na Qur'anan, kita telah mendengar bacaan yang membuat kita takjub. Lihat, ketika seorang jin mendengarkan Al-Quran, bukan hanya sekedar mendengar, tapi mendengar dengan seksama, dengan penuh khidmat, dengan penuh pengagungan terhadap Al-Quran. Mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Dan Allah berfirman dalam surat lain, surat Al-Ahqaf, masih dalam pembahasan yang sama, pembahasan tentang jin ini. Allah berfirman, falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ketika mendengarkan Al-Quran, wallau, mereka itu pergi ila qaumihim, kepada kaumnya, munzirin. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk berdakwah. Mengajak para jin yang belum mendengarkan Al-Quran ini untuk mendengarkannya dan beriman kepadanya. Dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Poin yang kedua adalah apa? Husulul yakin ad-dafi' lil amal. Allah akan memberikan kita keyakinan yang kuat ketika kita sering mentadabbur Al-Quran, yang mana keyakinan itu mendorong seseorang untuk beramal soleh. Al-Imam Allamah As-Sa'di mengatakan tentang samrah atau buah seseorang atau buah dari tadabbur Al-Quran ini beberapa poin. Yang pertama, miftahu likullil ulum. Seseorang yang sering mentadabbur Al-Quran, Allah akan buka atau itu akan menjadi kunci baginya untuk menguasai ilmu-ilmu yang lain. Dan perlu kita ketahui bahwa sumber hukum Islam dua jenis sumber hukum dalam Islam. Ketika seseorang menguasai, mentadabburi, memahami apa yang Allah inginkan, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, maka insya Allah seseorang tersebut akan Allah berikan kunci atau kemampuan untuk menguasai ilmu-ilmu yang lainnya. Seperti misalnya ilmu al-balaghah, ilmu nahwu, ilmu nahwi, ilmu sarfi, atau yang kita kenal dengan gramatikal Arab, dan ilmu yang lain. Al-Imam As-Sa'di, Al-Alam As-Sa'di berkata, poin yang kedua dari buah tadabbur Al-Quran adalah tustanjab kullal khair. Yustantaj kullal khair. Seseorang tersebut akan terus berpotensi melakukan kebaikan. Karena apa? Karena seseorang yang meluangkan waktunya untuk Al-Quran, tilawahlah, tadabbur,
atau mendengarkan Al-Quran dari orang lain, seakan-akan waktu kesempatan dia untuk bermaksiat kepada Allah itu sedikit sekali. Makanya orang yang benar dan jujur terhadap Al-Quran, bermuamalah terhadap Al-Quran, Allah akan mudahkan dia dalam melakukan setiap ketaatan dan setiap perbuatan yang baik. Yang ketiga, Al-Imam Al-Allamah As-Sa'di berkata, yazdadul iman wa tarsakhu syajaratuh. Keimanan akan kuat. Dan di akhir paragraf beliau berkata, kullama izdada al-'abdu ta'ammulan lil Qur'an izdada 'amalan wa 'ilman wa basiratan. Beliau berkata yang artinya, setiap seorang hamba itu menambah waktunya atau menambah energinya untuk mentadabburi Al-Quran. Setiap seseorang menambah atau meluangkan waktunya untuk mentadabburi Al-Quran, Allah akan tambahkan kepadanya amal saleh, ilmu yang bermanfaat, dan basirah bagi orang tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan seperti ini. Sekarang kita lagi di bulan Ramadan. Ada pertanyaan enggak? Mana yang lebih afdal antara tadabbur Al-Qur'an dengan tilawah biasa? Dan kita mengetahui bahwa kekuatan baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan dalam hadis yang lain, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah. Satu huruf aja di Allah hitung sebagai satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Dan satu kebaikan tersebut Allah lipat gandakan menjadi 10 minimal. La aqul, Rasulullah bersabda, la aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim yang biasa kita baca di awal surat Al-Baqarah, di awal surat Ar-Rum dan yang lainnya. Itu bukan satu huruf. Rasul bersabda, la aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi al-alifu harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Berarti dalam kata alif lam mim terdapat 3 huruf. Kalau kita katakan, kalau kita kalikan, berarti kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Nah, mana baik antara tadabbur Al-Quran, maksudnya mencari penjelasan dari para ulama, para asatidz yang ada di Indonesia, dan tilawah, yang sekedar tilawah bacaan aja. Misalnya kita punya wirid 1 malam atau 1 hari setengah juz, 1 hari 1 juz. Mana yang lebih afdal? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak ada kontradiksi antara tadabbur Al-Quran dengan tilawah Al-Quran. Akan tetapi Imam Ibnul Qayyim mengumpamakan seseorang yang mentadabburi Al-Quran seperti seseorang yang berinfak dengan barang yang paling dia cintai. Kita katakan mungkin berlian yang paling berharga. Orang yang mentadabbur Al-Quran seperti seseorang yang berinfak dengan berlian yang paling membebaskan budak dengan harga yang mahal. Dan adapun orang yang hanya tilawah Al-Quran, beliau berinfak dengan nominal yang lebih kecil daripada itu. Misalnya berinfak dengan 1000. Akan tetapi sering. Tilawah kan biasanya lebih banyak daripada tadabbur. Mungkin kita menghabiskan 3 jam untuk tilawah, 1 jam untuk tadabbur. Seperti itu kan. Akan tetapi pahala tadabbur, ulama berkata bahwa pahalanya lebih besar daripada tilawatul Quran Al-Karim. Abu Hamzah berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya aku adalah orang yang membaca Al-Quran dengan cepat. Mungkin Abu Hamzah berkata, rubama aqra fi lailatin khitmah atau khitmatain. Mungkin saya bisa menghatamkan Al-Quran ini dalam 1 malam, sekali atau 2 kali. Lantas Ibnu Abbas
atau berpendapat atau berkata kepada beliau, sesungguhnya satu surat yang aku baca dalam satu malam dengan tadabbur lebih aku sukai daripada saya terburu-buru membaca Al-Quran untuk mentargetkan khatam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pendapat Imam An-Nawawi antara tadabbur Al-Quran dengan tilawah Al-Quran. Beliau berpendapat bahwa keutamaannya itu tergantung terhadap seseorang. Apabila seseorang dia itu mahir dalam al-lughah al-arabiyyah, sudah hafal Quran, sudah khatam semua jenis kitab gramatikal Arab misalnya. Kita bandingkan ada dua orang, satu alim dan satu orang biasa seperti kita. Apakah sama ketika mereka membaca An-Nawawi yang dinukil oleh Imam Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa keutamanya itu tergantung terhadap seseorang. Misalnya seperti ini, ada si A baru belajar motor. Wajar bagi si A ketika si A ambil motor sambil ngebut atau bagaimanalah. Dan tidak wajar dan sangat dikhawatirkan sekali ketika si B yang baru belajar motor, sedangkan dia kebut-kebutan di jalan. Seperti itu permisalannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa perbedaan tadabbur dengan tafsir Al-Quran? Tadabbur dengan tafsir Al-Quran. Sedangkan yang kita ketahui, at-tafsir ulama banyak sekali yang mengarang kitab tafsir yang sangat masyhur. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir hadza, tafsir hadza. Banyak sekali. Namun apakah perbedaannya? Apakah itu sama atau tidak? Untuk tadabbur Al-Quran, itu bisa bagi setiap orang. Ketika seseorang misalnya, seperti kita orang awam, orang ajam, atau bukan orang Arab, tidak mengerti bahasa Arab, hanya berpacu kepada terjemah Al-Quran, hanya berpacu kepada kajian-kajian yang ada di YouTube misalnya. Kita ingin mentadabburi 5 ayat. Kita baca artinya, kita baca ayatnya, kita baca artinya, kita tanyakan al-ustaz terdekat atau kita tanyakan ulama, dan kita mendapatkan tadabbur itu sangat luar biasa. Karena mengapa? Tadabbur itu bisa didapatkan oleh semua orang. Akan tetapi at-tafsir atau tafsir Al-Quran hanya bisa didapatkan oleh orang-orang tertentu. Karena kenapa? Karena ada syarat-syarat tertentu bagi seseorang yang ini menafsirkan Al-Quran. Seperti harus hafal Quran, harus hafal ini, harus hafal itu, harus hafal beberapa hadis misalnya, atau harus, intinya berat sekali untuk menjadi seorang mufassir. Nah, ketika seseorang sudah mentadabburi Al-Quran, misalnya, dia berkesimpulan bahwa misalnya tentang penciptaan alam semesta, dia mentadabburi Al-Quran, mentadabburi ayat kauniyah, lalu dia mendapatkan hasilnya selayaknya atau sepatutnya bagi dia untuk melihat apa yang dituliskan oleh ulama dalam kitab, sampai hasil tadabbur yang kita hasilkan itu salah. Jadi kita harus merujuk kepada pendapat ulama di dalam kitab-kitab tafsirnya. Sekarang teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih cara untuk mentadabburi Al-Quran? Setidaknya ada 9 cara yang insya Allah akan kita bacakan. Yang pertama, tadabbur adalah asli atau adalah asas dari tujuan diturunkannya Al-Quran. Asas dari tujuan diturunkan Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Allah menurunkan Al-Quran mubarak yang isinya penuh berkah, liyadabbaru ayati, untuk kita tadabburi ayat-ayatnya, wa liyatadzakkara ulul albab, dan untuk orang yang mempunyai akal
mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar berkata, laqad ra'aitu rajulan. Saya telah melihat seseorang yang dia diberikan Al-Qur'an atau dia mempelajari Al-Qur'an qabla al-iman, sebelum iman. Ada istilah ungkapan dari para sahabat, ta'allamna al-iman tsumma al-Qur'an. Kita mempelajari iman, setelah itu kita mempelajari Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan iman adalah apa? At-tauhid. Maksudnya kita mempelajari Al-Qur'an, kita mengetahui bahwa setiap ketaatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap kemaksiatan akan dibalas pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketaatan akan berujung di jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan yang kemaksiatan akan berujung di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ketika seseorang imannya sudah kuat dan dia mempelajari Al-Qur'an, itu lebih mudah untuk mentadabburinya karena ini adalah metode para sahabat atau para salaf di masa lampau. Mereka tidak terburu-buru untuk mentadabburi Al-Qur'an, tidak terburu-buru untuk menghafal Al-Qur'an. Ibnu Umar menghafal Al-Baqarah dalam waktu yang panjang, bertahun-tahun. Dan diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau pernah dikatakan bahwa Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan para sahabat yang lainnya, mereka tidak beranjak dari ayat yang dipelajari oleh mereka atau ayat yang Rasulullah mereka pelajari. Jadi misalnya sahabat Utsman bin Affan mempelajari 10 ayat dari Rasulullah SAW dan menghafalnya, beliau tidak akan beranjak dari 10 ayat tersebut kecuali beliau mengamalkan apa yang ada dalam ayat tersebut dari larangannya, dari perintahnya, dari kisahnya misalnya. Setelah beliau mengamalkan tersebut, baru beliau beranjak ke ayat selanjutnya. Jadi tidak usah terburu-buru untuk menghafal Al-Qur'an. Seperti itu. Yang kedua, at-tariq atau bagaimana cara kita mentadabbur Al-Qur'an. Satu, dengan cara mengetahui bahwa Al-Qur'an, tadabbur itu adalah asas dari tujuan diturunkannya. Yang kedua, persiapan yang matang dan memperhatikan adab-adab ketika membaca atau mentadabburi Al-Qur'an. Seseorang yang ingin mentadabburi Al-Qur'an, yang ingin berinteraksi dengan Tuhannya, selayaknya bagi dia untuk memperhatikan. Pertama dari tempat, harus mencari tempat yang bersih, yang suci, yang terbebas dari najis misalnya. Dan pakaian juga salah satunya. Dan juga disunahkan bagi dia untuk bersiwak sebelum membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Dan memilih waktu yang pas. Misalnya, itu waktu yang sangat bagus untuk mentadabburi atau menghafal Al-Qur'an. Seperti itu. Yang ketiga, setelah kita sebutkan tadi, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, barang siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan Allah lipat gandakan sebanyak yang kita membaca, dan sudah berapa lipat gandakan Allah, sudah berapa kali Allah lipat gandakan pahala itu. Satu kebaikan menjadi 10. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai akhir ayat. Bayangkan kalau kita membiasakan diri untuk membaca Al-Qur'an atau mentadabburi Al-Qur'an, satu hari misalnya 1 juz, atau satu hari setengah juz. Mungkin yang sibuk mungkin setengah juz. Sehari lagi setengah. Bayangkan berapa pahala atau berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yang kita peroleh dari membaca Al-Qur'an tersebut. Dan Al-Qur'an, dalam hadis dikatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'atan li ashab. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya
hujjah alaina itu Al-Quran menuntut kita. Misalnya seseorang telah menghafal Al-Quran, akan tetapi dia melupakannya. Bukan dia lupa terhadap Al-Quran, akan tetapi dia melupakan Al-Quran tersebut dengan kemaksiatan atau dengan kelalaian yang dilakukan, atau dengan cara yang lain. Atau seseorang misalnya membeli Al-Quran hanya untuk koleksi misalnya. Ditakutkan Al-Quran tersebut menjadi atau menuntut kita di akhirat nanti, wal'iyadu billah wa na'udzubillahi min dzalik. Kiat-kiat yang keempat dalam bagaimana cara kita untuk mentadabbur Al-Quran adalah berhenti sejenak setelah membacanya serta berpikir. Misalnya kita mentarget tadabbur Al-Quran satu halaman. Saya kasih contoh dalam surat Al-Qasas juz 20 surat ke-28. Di situ ada kisah yang sangat menarik tentang Nabi Musa. Kisah yang sangat menarik tentang Nabi Musa. Selain kita kembali dulu ke awal, selain kita berhenti sejenak untuk berpikir, untuk merenungi kisahnya seperti apa, dan kita menggali apa aja yang kira-kira faidah-faidah apa yang bisa kita dapatkan dari hasil yang kita baca. Contohnya adalah seperti ini. Dalam surat Al-Qasas ada ayat ceritanya seperti ini. Nabi Musa pergi ke suatu tempat dan bertemu dua perempuan yang sedang menunggu atau datanglah Nabi Musa SAW membuka sumur tersebut dengan tanpa bantuan siapa-siapa. Lantas Allah berfirman dalam Al-Quran, faja'at atau waja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya, yang bisa kita ambil faidah atau keutamaan yang bisa ambil dari ayat ini. Waja'at ihdahuma walam waja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat. Ada dua faidah yang bisa kita ambil dalam satu ayat ini saja. Ini dikhususkan untuk wanita. Ketika wanita itu telah mendapatkan air untuk mengasih minum gembalanya, salah satu dari mereka datang kepada Nabi Musa. Dalam Al-Quran dikatakan kita mengenal al-waqaf wal ibtida. Ilmu tentang bagaimana kita memulai bacaan, bagaimana kita berhenti. Ada dua cara untuk kita berhenti dalam ayat yang ini. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Apabila kita artikan faja'athu ihdahuma, maka salah satu dari dua wanita tersebut mendatangi Nabi Musa tamshi 'ala istihya, dengan berjalan malu-malu. Dan kalau kita membacanya atau berhentinya bukan di ayat tersebut, misalnya faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'i qalat. Sifat malu yang Allah katakan dalam ayat ini mempunyai dua faedah. Satu, malunya tersebut bisa kepada jalannya seorang wanita, atau malunya tersebut bisa kepada bagaimana cara wanita tersebut berbicara. Dan kedua ini adalah nilai atau syiar dalam Islam yang mana selayaknya bagi wanita untuk melakukan tersebut, yaitu menjaga sifat malunya ketika dia berjalan misalnya, dan menjaga sifat malunya ketika dia berbicara. Kembali kepada poin-poin atau kiat-kiat bagaimana cara mentadabburi Al-Quran. Yang pertama, tadabbur adalah asas diturunnya Al-Quran. Yang kedua, persiapan yang matang dan memperhatikan adab-adabnya. Yang ketiga, menyadarkan diri bahwa Al-Quran itu sangat besar pahalanya untuk kita baca. Yang keempat, berhenti sejenak dan memikirkannya dan mentadabburinya. Yang kelima, kembali kepada buku tafsir. Seperti yang telah saya katakan tadi, ketika seseorang telah menemukan hasil dari tadabburnya tersebut, jika dia khawatir hasilnya tersebut salah atau menyelisihi para ulama,
hendaknya dia kembalikan kepada buku tafsir. Maksudnya baca buku tafsir. Misalnya tafsir yang paling mudah atau yang paling sering kita kunjungi di Indonesia, tafsir Jalalain. Itu sangat mudah sekali ditemukan di Indonesia. Kembali kepada buku tafsir jika ada masalah atau jika telah menemukan hasil dari tadabbur. Yang keenam, mengetahui asbabun nuzul dari ayat tersebut. Mengetahui asbabun nuzul dari ayat tersebut. Jadi enggak setiap ayat, ada ayat-ayat Al-Quran yang di adanya tersebut oleh sebab, jadi asbabun nuzul. Ya sebab kejadian atau apa gitu. Itu yang poin nomor 6. Yang ke-7, mengulang ayat yang dibaca. Mengulang ayat yang dibaca. Kita misalnya ingin mentadabburi satu halaman saja. Kita ulang ayat tersebut, kita pahami, kita cari artinya, kita cari penjelasan ulama tentang ayat tersebut. Kita terus ulang ayat-ayat tersebut sampai ayat tersebut itu menetap dalam hati kita. Pernah suatu malam, sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahajud. Salat tahajud sampai menjelang fajar, beliau masih salat tahajud dan hanya membaca satu ayat saja. Satu ayat diulang-ulang oleh beliau. Ayatnya adalah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Rasulullah SAW hanya salat dengan satu ayat saja, akan tetapi diulang-ulang. Penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan keagungan terhadap Al-Quran, penuh dengan fokus ketika salat. Yang ke-8, dari kiat-kiat atau cara kita bagaimana mentadabbur Al-Quran, yang ke-8 adalah mencari referensi buku yang buku tersebut membahas tentang tadabbur Al-Quran. Ada, saya akan sebutkan 2 buku, akan tetapi nggak tahu udah yang atau belum. Salah satunya kitab Qawaid al-Hassan li Tafsir Al-Quran. Qawaid al-Hassan li Tafsir Al-Quran punya Syekh Abdul Ar-Rahman As-Sa'di. Itu satu kitabnya, dan satu kitab yang lainnya Miftah Tadabbur Al-Quran wan Najah fil Hayat. Wallahu alam apakah sudah ada terjemahannya atau belum, akan tetapi mulailah mencari referensi atau misalnya carilah kajian ulama atau asatidz yang fokus kepada tadabbur Al-Quran. Lalu tadabbur dari apa yang ditadabburi oleh ustaz tersebut. Untuk poin yang ke-9 adalah menghindari diri dari hal-hal yang membuat hati kita itu lengah. Ini adalah poin yang paling penting menurut saya. Karena mengapa? Ketika seseorang menghindari diri, menjaga diri agar hatinya tidak lengah, agar hatinya tidak berpaling, seseorang itu tersebut sudah berkonsisten agar dia terus atau agar dia berusaha terus melakukan ketaatan. Dan poin atau cobaan yang paling penyakit hati dan kawan-kawannya. Penyakit hati seperti ria. Kita kalau ingin mentadabbur Al-Quran, kita harus lepas dari takabur sombong dan kawan-kawan. Jadi usahakan untuk membuat hati kita itu selalu bersih dengan banyak zikir lah, dengan banyak istighfar lah, dengan banyak merenung, ibadah fil khalwah, ibadah dalam kesendirian. Ketika kesendirian orang lain menggunakannya sebagai ajang atau sebagai kesempatan untuk bermaksiat, maka seorang muslim yang baik menjadikan khalwahnya atau kesendiriannya sebagai bentuk ibadah yang rahasia, yang tidak ada orang mengetahuinya kecuali dia dengan Rabbnya. Selain penyakit hati, kita juga harus menghindari dari terus-menerus melakukan dosa atau kemaksiatan. Nah, naudzubillah min dzalik.
seseorang yang tidak melakukan dosa atau rentan melakukan perbuatan maksiat atau dosa, itu lebih mudah untuk memahami Al-Quran dan lebih mudah untuk mentadabbur Al-Quran. Apabila seseorang yang terus-menerus melakukan dosa, melakukan maksiat, bagaimana mau mentadabbur bagi kita partisipan yang ada di sini semua untuk terus memperbaiki diri, menyucikan jiwa dengan memperbanyak zikir, berbanyak istighfar dan lain-lain. Seperti itu. Silakan saya kembalikan ke MC. Dan saya punya 2 pertanyaan. Nanti saya berikan wewenang kepada MC untuk memilih siapa yang akan saya tanya. Atau siapa. Saya akan melontarkan pertanyaan, nanti yang jawab biar dipilih sama MC siapa-siapanya gitu. Silakan, moderator. Semoga Baik, terima kasih. Pertanyaannya diajukan dulu, nanti kemudian dari peserta ada yang raise hand. moderator bertanya kepada partisipan. Ya, maaf ya, sebentar ada revisi sedikit untuk tadi yang untuk jawab pertanyaan ya Reza. Nanti peserta yang ingin menjawab bisa menulis kata aku dalam kolom chat. Mungkin pertanyaan bisa disampaikan terlebih dahulu dari Ustaz. Bagaimana nih Pak MC? Pertanyaan biar kita Puan, ini suaranya putus-putus ya, kenapa? nanti pertanyaannya bisa disampaikan terlebih dahulu, ya peserta yang mau menjawab bisa kata aku di dalam kolom chat. Gimana, suaranya putus-putus ya? Bagaimana? Bisa diulang nggak? Untuk pertanyaannya bisa disampaikan terlebih dahulu. Oke. Untuk pertanyaan pertama, nanti silahkan Pak Moderator yang menentukan atau memberikan wewenang kepada siapa saja yang antum kehendaki ya. Pertanyaan pertama, apa itu Al-Quran? Silakan. Nanti pertanyaan kedua menyusul setelah ini. Hadiahnya insya Allah ada 2 Quran Saku Madinah ya. Jadi antum yang bisa jawab silakan. Pak Moderator silakan pilih seseorang siapa saja yang bisa jawab. Ya, Jika jawabannya benar, insya Allah kita kirim. Insya Allah. ini dari Saya Kak. peserta ada yang dari Nurul Aisyah. Loh, Pak, perasaan saya duluan deh. Itu kan aku di atas. Tadi kan peraturannya suruh sebut aku kan. Oh ya, Ali Adam, mohon maaf. Ali Adam, silakan untuk jawab. Ya baik, sebelumnya saya mohon maaf. Silakan on kamera.
Baik. Ini. Bentar, Mas, masih loading. Oke. Jadi siapa nih Pak Moderator, siapa yang antum pilih untuk menjawab? Dari Ananda Ali Adam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi dari Nusa Tenggara Timur, saya ingin menjawab. Jadi pengertian Al-Quran adalah Al-Quran merupakan wahyu atau perkataan Allah yang diberikan kepada Muhammad, yang diberikan kepada Muhammad melalui perantaran malaikat Jibril yang isinya mujizat dalam bentuk mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahannya? Ada yang kurang? Coba tambahin. Dan itu sangat poin penting sekali itu. Gimana? Jadi Al-Quran itu Pak Moderator gimana? Sah atau tidak? Silakan, masih ingin berpikir. Untuk benar atau salahnya dari pemateri sendiri, biar nanti lebih. Yaudah, tamam, nggak apa-apa. Tadi untuk saudara kita siapa namanya? Ada. Oke, untuk ta'rif atau untuk arti Al-Quran sudah 80% benar, akan tetapi ada yang kurang. Yang kurangnya adalah apa? Al-muta'abbid bitilawati. Yang membaca Al-Quran itu membacanya mendapat pahala. Itu sangat penting sekali. Karena itu membedakan antara bacaan Al-Quran dengan bacaan yang lainnya. Kita membaca Al-Quran dapat pahala. Membaca Quran, membaca ini nggak dapat pahala. Seperti itu. Insya Allah nanti untuk nama tadi kirimkan ke panitia, nanti panitia bisa di forward ke saya insya Allah. Barakallahu fiik. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang kedua, silahkan Pak wawancara nanti memberikan ini juga wewenangnya kepada siapa. Soalnya adalah apa gelar yang Rasulullah berikan kepada Ibnu Mas'ud? Gimana Pak Moderator? Apa itu kedengeran? Suaranya tadi agak putus. Halo, Assalamualaikum. Ada suaranya? Bisa. Tamam. Soal yang kedua. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Terdengar, Ustaz. Gelar apa yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Mas'ud? Silakan dari peserta. Dari peserta yang mau menjawab bisa menulis kata aku dalam kolom chat. Ya, dari Puan Syafira dari Riau, silakan. Silakan untuk konsep juga. Gimana? Nggak ada jawaban? Kalau gitu Pak Moderator aja yang jawab ini gimana ini? Syafira, gimana? Mau Iya, menjawab? iya, halo. Silakan jawab. Silakan. Mana? Nggak jawab ini?
Wanca. Wanca Allah bagaimana? Jadi mau menjawab? Kok unmute sih? Suaranya nggak kedengaran Ya silakan, tadi. silakan dijawab. Mana orangnya? Oh, mute lagi. Memang dimut sama itu sama ini. Gimana ini Pak Moderator? Bentar. Jawabannya cendekiawan Quran. Cendekiawan Quran. Dalam bahasa Arabnya apa? Lupa. Saya tadi dengar yang artinya. Rasulullah SAW memberikan gelar Turjumanul Quran atau Turjumanul Quran atau Habrul Ummah atau ahlinya para mufassir. Tamam. Insyaallah hadiah yang kedua dijatuhkan kepada siapa? Si Dari nanti bisa dikonfirmasi ke panitia. Bagaimana Pak Moderator? Apakah ada pertanyaan dari partisipan atau tidak? Ya mungkin ini nanti akan ada beberapa pertanyaan dari peserta. Silakan bagi peserta yang bertanya bisa lewat kolom chat ataupun langsung on mic. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Nama saya Wansyasha Sahira dari Riau. Bagaimana cara kita memahami maksud dari ayat-ayat, sedangkan kita sebagai manusia ini lemah membaca kalamullah. Bahkan kita tidak tahu bagaimana hakikat, bentuk, serta jenisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaannya, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana cara kita memahami Al-Quran sedangkan kita lemah dalam atau mencerna kalam Allah? Pertama, saya nasihatkan kepada diri saya sendiri, juga kepada semua partisipan yang ada di sini, yang semua mendengar perkataan ini, agar untuk tidak berputus asa dalam belajar. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa hukumnya belajar adalah wajib, terlebih itu belajar ilmu syar'i, maka kita itu sangat jauh sekali gitu untuk mencapai semua itu. Sedangkan kunci dari ilmu syar'i yang ada adalah bahasa Arab. Orang yang ingin memperdalam ilmu syar'i, hendaknya dia mempelajari kuncinya tersebut, yaitu apa? Bahasa Arab. Ketika seseorang telah menguasai bahasa Arab, entah itu gramatikalnya, nahwu, sharf, al-balaghah, atau yang lainnya, maka seseorang tersebut bisa memulai untuk memperdalam ilmu syar'i. Sedangkan gini, bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Kalau kita melihat para mufassir atau orang yang mentafsirkan Al-Quran, mereka kan kedudukannya sudah jauh banget di atas kita. Sedangkan kita sangat jauh dari mereka. Kita, kalau boleh saya katakan, kita hanya taklid atau hanya mengikuti pendapat-pendapat mereka. Dengan apa caranya? Sekarang sarana untuk belajar itu sangat mudah sekali. Salah satunya ada internet. Salah satunya ada Google Translate misalnya. Atau salah satunya ada apa. Ketika kita ingin mencari atau memahami ayat Al-Quran yang kita baca misalnya, jangan halangi diri kita pertama untuk bertanya kepada ustadz atau siapa aja orang alim di sekitar kita. Jangan memahami Al-Quran itu dengan isi kepala kita sendiri, sedangkan kita merasa bahwa diri kita itu masih terlalu jauh untuk mencerna ayat-ayat Al-Quran. Jadi intinya jangan berputus asa atau jangan
menyudahi diri kita, atau jangan berputus asa agar kita jangan susah banget bahasa Indonesia. Jangan menghalangi diri kita untuk terus belajar. Seperti itu. Pertama, kalau kita kayak tadi, kalau kita ingin mempelajari bahasa Al-Qur'an atau ilmu syar'i yang lainnya, satu-satunya kunci adalah bahasa Arab. Dan kalau kita sekarang masih belum bisa untuk mempelajari secara dalam, kita bisa tanyakan kepada ustaz atau orang alim yang ada di sekitar kita. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Boleh tanya lagi? Fadhal. Jadi kita boleh setelah mentadaburi Al-Quran lalu melihat dari internet. Salah satu wasilahnya sekarang salah satu wasilah bukan berarti kita belajar, bukan berarti internet itu semuanya negatif ya. Belajar dari internet ada positifnya juga. Contohnya apa? Seseorang yang belajar misalnya dari YouTube atau mendengarkan kajian syekh atau ustaz atau siapa aja dari YouTube misalnya, atau kita membaca kitab dari PDF. Apakah itu konotasinya negatif? Tidak, tentu tidak. Karena sekarang fasilitas yang ada di zaman kita sekarang itu sangat mumpuni sekali. Yang disalahkan itu ketika kita misalnya mentadabur Al-Quran terus mencukupi diri untuk udahlah gini aja. Nah, tanpa bertanya-tanya. Maksud saya di sini adalah seperti ini. Ketika kita sudah mentadabur Al-Quran dan menghasilkan hasil dari tadabbur yang kita tadabburi, jangan atau kita selayaknya bagi kita untuk mencocokkan hasil kita itu tersebut dengan pendapat ulama misalnya di kitab-kitab tafsirnya. Ya silahkan buka internet, dan bukan hal yang buruk ketika seseorang belajar dari internet untuk sekedar bertanya misalnya. Tapi untuk misalnya orang yang hanya bersandar terhadap internet saja tanpa bermulazamah atau duduk atau bertanya langsung kepada ustaz atau apa. Misalnya seseorang hanya belajar atau bersandarkan dirinya untuk belajar hanya dari internet dengan pemahamannya dia sendiri tanpa guru. Ada ungkapan seperti ini. Barang siapa yang gurunya adalah kitab, maka barang siapa yang belajar hanya dari kitab, maka gurunya adalah syaitan. Jadi itu di situ pentingnya kita mempunyai guru. Akan tetapi kalau sekedar saja misalnya sekali-kali misalnya kita ya kayak tadi mencari atau bertanya di internet, di kajian asatidz atau apa, itu bukan sesuatu hal yang buruk. Bahkan itu patut diacungi jempol. Karena ketika seseorang menggunakan internet untuk hal-hal yang negatif, maka layaknya bagi kita untuk menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya karena menunjuk waktu sudah pukul 10:10 malam, kami batasi untuk satu pertanyaan dan silakan dari peserta. Silakan untuk satu pertanyaan lagi. Silakan Ali Adam. Baik Mas, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ali Adam dari Nusa Tenggara Timur. Saya izin bertanya, Ustadz tadi itu kan dijelaskan tentang tadabbur ya. Jadi kita itu kayak dituntut tidak hanya membaca Al-Quran saja, namun juga memaknai agar bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Yang saya tanyakan di sini itu misalnya kita itu kan sudah baca, tapi kita itu kayak punya waktu yang kurang
untuk bisa kayak mentadaburkan Al-Quran. Nah, tadi kan sudah dikasih beberapa tips. Yang saya tanyakan itu gimana sih caranya biar kita tuh bisa produktif dengan tips-tips yang sudah Ustadz kasih, biar ya target kita untuk bisa mentadaburkan Quran serta mengimplementasikan dalam kehidupan itu bisa terrealisasi dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana cara merealisasikan mungkin ya, atau Ustadz. nah, jadi begini, ketika kita misalnya antum atau siapa saja yang punya kegiatan, dan setiap orang pasti punya kegiatan, ada entah itu mahasiswa, ada itu pengajar, atau itu belajar, atau kerja di mana, atau setiap orang pasti punya kegiatan masing-masing. Akan tetapi setiap kita atau selayaknya bagi kita untuk memberikan waktu luang, misalnya kita punya waktu luang setiap harinya 4 jam. Nah, kita jadikan 4 jam tersebut, divariasikan antara misalnya tadabbur Al-Quran, tilawah Al-Quran dengan mendengarkan dari murattal misalnya. Agar kenapa? Ketika misalnya 4 jam tersebut kita isi hanya untuk murattal, itu biasanya kita akan bosan, atau kita untuk tadabbur mungkin akan bosan. Jadi divariasikan waktu luang antum atau waktu luang Anda tersebut dengan variasi tersebut. Misalnya murattalnya 1 jam tadabbur, 1 jam, 4 jamnya untuk tilawah biasa. Dan untuk mengamalkannya, apa yang hasil yang kita tadabburi, pertama selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita at-taufiq. Misalnya kita tahu dalam surat An-Nur ayat 30, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dan katakanlah bagi orang mukmin, hendaknya bagi mereka untuk menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Nah, ketika kita sudah baca ayat tersebut, kita realisasikan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Pertama dengan berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah atau berikanlah kekuatan, berikanlah kepada saya iman yang kuat, berikanlah kepada saya hidayah, berikanlah kepada saya taufik, agar saya bisa menjaga pandangan dari hal-hal yang haram, agar saya bisa menjaga kemaluan saya dari hal-hal yang haram. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ketika kita sudah tahu poin-poin atau hasil apa yang kita tadabburi, bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Karena ada 3 komponen dari mentadabburi Al-Quran. Yang pertama, paham makna Al-Quran. Yang kedua, paham makna Al-Quran. Yang kedua, beramal dengan apa yang kita pahami. Seperti itu. Pertama, jangan lupa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah berkehendak, misalnya untuk menjadikan Mas Ali, misalnya untuk menjadikan Mas Ali hafal Al-Quran misalnya, Allah akan berkehendak. Asalkan Mas Ali tersebut atau kita semua, siapa saja, punya azam yang kuat atau punya tekad yang kuat. Barakallahu fikum. Mas, baik Ustaz, terima kasih banyak sudah sangat menjawab. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini fungsinya apa sih? Waktu sudah larut, jadi kesimpulan pada materi ini adalah tadabbur Al-Quran itu sangat penting dan banyak sekali kebaikan. Dengan tadabbur itu kita dapat belajar kandungan yang ada di dalam Al-Quran yang akan jadi petunjuk dan jadi pedoman kita dari kehidupan. Terima kasih. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, kita akan memasuki bersama. Mungkin yang belum on cam kita nyalakan kameranya. Ayo teman-teman, semuanya bisa on cam.
Semuanya dari UMS nih. Enggak. Ini semuanya pemuda harapan bangsa ini. Masya Allah, tabarakallah. Semangat terus. Ayo yang belum on cam, satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi ya. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih Ustaz Reza yang sudah cara Semoga bermanfaat bagi, ya semoga ada manfaatnya lah. Orang bagi yang belum tahu semoga dapat bisa mengamalkan, yang sudah tahu semoga bisa dapat semakin rajin gitu. Terutama dalam Ramadan ini ya, jangan sampai putus dari Al-Quran. Kesempatan Mas. pada Ustaz Reza dan seluruh peserta yang dapat kasusnya, maaf apabila ada kekurangan untuk masyarakat kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakumullah khair Ustaz Reza. Oh jazakum. Mas, masih muda. Itu jenggotnya itu ngeri. Ustaz. Jenggotnya aja. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Amin. Amin. Pemuda Semoga harapan bangsa. Ya. Ya, semoga harapan bangsa ini harus semakin terdepan. Garda Iya dong. terdepan ini. Ya memang harus bangkit. Iyalah. Jadi bagus ya kayak gini, ngadain acara-acara kayak gini, bagus banget. Sangat saya kasih aspirasi lah tinggi. Sering-sering Tat. Sering-sering. Nggak boleh Kalau silakan kau. Kalau ada punya saran kalau mau kaji kitab aja gitu. Maksudnya kaji kitab apa? Ada atau apa gitu. Bagusnya. Gimana Mas Taki ini? Selaku ketua. Insyaallah luar biasa ini untuk pembukaan. Ada kerjasama sama orang-orang Mesir kan. Banyak ilmunya ini perlu digali nih. Barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallah. Oh ya jangan lupa. Masya Allah. Gimana? Itu didapat hadiah ya. Nanti bisa Iya. menghubung ke Iya admin. nanti. Oke. Dari kami bisa menghubungkan dengan pemateri. Ini Masya Allah wadah ini sangat bikin saya senang ini. Soalnya banyak ketemu orang-orang hebat di sini. Ada Masya Allah, tetangga-tetangga, ada teman-teman, ada ibu-ibu. Masya Allah. Gimana ibu-ibu TPK Ar-Rahman? Purbalingga. Masya Allah hadir ya. Semoga antum sehat semua lah. Amin. Insya Allah. Silakan yang mau tarawehan lagi. Soalnya di sini masih jam 5:30 menjelang buka. Di Jawa udah malam Ustaz. Udah malam ya. Kalau mau taraweh atau salat malam lanjut. Insya Allah tahajud. Ya. Lanjutin Tahajud ya. puasanya, Ustaz. Di sini udah kenyang.
Silakan yang mau keluar. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua partisipan yang udah ikut gabung di acara Tadabbur Al-Quran pertama ini. Selamat istirahat semuanya. Di pekan depan bisa bergabung lagi. Oke.